Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa Wahid Nain Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, kita lanjut ya pembelajaran kita di sifatul huruf. Ya, kita sudah atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sedang membahas sifat izlaq ya. Jadi izlaq itu mudah pelafalan hurufnya ya. Jadi huruf-hurufnya itu dikeluarkan dengan mudah. Kenapa dikeluarkan dengan mudah? Karena dia itu dekat dengan ujung bibir atau ujung lidah ya. Karena izlaq itu artinya ujung ya. Jadi makanya kenapa dia pelafalannya mudah kan. Fa ya, ro, mim, nun, lam sama ba itu dekat dengan ujung ya. Dekat dengan ujung. Makanya kenapa dikatakan dia mudah. Dan sekali lagi bahwa mudahnya ini bagi orang-orang Arab ya. Bagi kita ya mungkin ada yang kesulitan, ada yang enggak, tapi bagi mereka itu mudah karena letaknya di ujung ya. Beda kalau dengan hamzah, orang Arab itu paling susah mengucapkan hamzah
Ya, kenapa hamzah? Karena letaknya paling bawah, paling jauh nih, ya. Paling jauh dia hamzah. Makanya kenapa orang Arab itu sulit menyebutkan, melafalkan bunyi hamzah, apalagi ketika ada dua hamzah. Dua hamzah berderet itu bagi mereka sulit ya. Nanti ada pembahasan di gharib itu bacaannya kalau dibaca kita ya aa jamiu gitu ya. Aa jamiu. Bagi mereka itu nggak bisa mereka aa jamiu. Makanya hamzah yang kedua itu dilembutkan. Jadi bunyi a jamiu. Ya, jadi bukan tulisannya mah aa jamiu. Cuman bagi orang Arab itu nggak bisa mereka, kesulitan, ya bukan nggak bisa kesulitan, makanya diringankan bunyi hamzah yang kedua, bunyi jami. Nanti kita akan masuk pembahasan gharib tersebut ya. Baik, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah membahas 3 huruf ya. Fa, ro, sama mim ya. Fa, masih ingat? Fa itu ujung gigi seri kita yang atas menyentuh bibir perutnya. Nih, perut itu bibir, yang bagian basah itu namanya perut bibir. Jadi bukan kedua bibir. Kalau kedua bibir giginya pak, ya pak. Tapi ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah, makanya fa. Bahkan udara keluar deras, fa baru bunyi ya. Fa. Jadi bukan pa. Kalau pa malah nggak ada udaranya. Pa nggak ada. Fa ya itu. Tuh di ujung kan. Kemudian ro ujung lidah ya, bagian punggungnya menyentuh gusi atas. Mim dua bibir. Ma ya, ma. Nah itu. Kemudian sekarang kita masuk ke nun ya. Nun di mana? Ujung lidah, betul. Bertemu dengan gusi. Persis kalau ro itu punggung lidahnya, kalau nun persis ujungnya. Persis ujungnya ya. Persis ujung dari lidahnya. Enggak, silakan. Ya, enggak. Ini deh, tuh pakai aja dulu. Iya. Jadi persis ya, kalau nun itu persis di ujungnya. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gusi. Jadi na, ni, nu, dan seterusnya. Ya. Oke, kita ke latihan nun dulu Bapak. Mangga dibuka. Nun. Lembar ketiga ya? Lembar ketiga, halaman 13 kalau di fotokopiannya. Sudah? Ikuti saya dulu ya. Na, ni, nu, anna, inni, unnu, an, in, un. Satu lagi. Ketika dia sukun nunnya, jadi jangan langsung berhenti, jangan an, in, un, enggak. An, in, un, karena dia punya sifat namanya tawasud atau bainia. Suaranya pertengahan berhenti dengan mengalir. Itu yang namanya bainia. Jadi suaranya ada sedikit an, in, un ya. Baik, kita baca latihannya. Huruf nun ya, saya baca nanti diikuti. 64, insyaallah muata. Baik. Nani nuban, nunan, naninan, minal munni, maninan, nanina. Lagi saya baca. Nani nuban, nunan, naninan, minal munni, maninan, nanina.
Maninan nanina. Ingat, nun bertasdid, tahan yang lama ya, jangan buru-buru ya. Hukum nun tasdid ditahan yang lama. Oke. Rafa dulu. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna. Ingat, nun yang ada tasdidnya tahan dulu. Nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna. Nanna samain apa yang tasdid depan sama yang belakang. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani manna minal munni maninan manina maninan nani nanina. Mani dari situ maninan nanina. Maninan manin nanna maninan nan nanina. Nani nuban
nunan naninan minal munni maninan nanina. Oke, ya. Jadi itu latihan untuk huruf nun ya. Masalah huruf nun. Enesan. Ya. Terkait yang penulisan yang ini yang tasnya di atas harokat fathah ya. Itu termasuk di Ghoribat apa enggak? Enggak. Tapi itu lebih ke arah nanti biasanya di penulisan hadis ya. Kalau di penulisan Quran kayaknya tidak ada yang seperti itu. Karena tak khawatirnya orang bacanya itu tetap fathah. Iya. Sepengetahuan saya dan pemahaman saya itu hanya di hadis coba. Biasanya di kitab-kitab kita ada yang tulisannya gitu tuh ya. Jadi kasronya itu di bawah tasydid bukan di bawah huruf gitu ya. Itu enggak ada pembahasan di Ghorib. Oh iya, siap. Takutnya kan sesuatu yang asing. Betul. Ini asing buat saya. Betul. Apa kan emang senyum aja. Tuh kan. Dan ikut-ikut. Baik, ada lagi enggak? Huruf nun? Tidak. Oke, kita ke huruf selanjutnya, huruf yang ke-5 ya, huruf lam. Nah, Lam. masuk 46. Pojok. Nah, bisa. Ya Pak Ustad. Orang Taliban mah di tengah gitu. Taliban. Buat ngikat apa nih Taliban? Red ban kan tali yang terbuat dari ban, Taliban. Lam nyeri. Silakan. Masih cukup. Silakan. Ya. Sekarang huruf lam. Nah, lam sama ujung, kategorinya ujung, cuman ujungnya itu bagian yang melengkung lidahnya. Nah, lidah kita kan agak lancip ya. Nah, bagian yang melengkungnya itu namanya ujung untuk huruf lam. Lam. Semuanya ditempelkan kemana? Tempelkan ke gusi. Ya. Jadi jangan di luar. Ada beberapa orang yang mau ucapin lam itu la, enggak, kan di gigi dia. La, bukan di atas, di gusi. La, ya, la. Kalau ada yang ucapkan salah, walaupun mungkin bunyinya sama ya, tapi salah. La, ya. Di gusi. Huruf lam, ya. La. Oke. Saya baca, ikutin ya. La, li, lu, alla, illi, ullu, al, il, ul. Sama nih. Lam kalau sukun dia punya sifat tawasud atau bainnya. Jadi enggak al, il, ul enggak, tapi al, il, ul gitu ya. Jadi ada aliran suaranya, tapi tidak terlalu panjang, juga tidak tertahan. Ya. Baik, saya baca latihannya. Lalilubal, lulalanilalna, minal mulni, malilallanila. Lagi. Lalilubal, lulalanilalna, minal mulni, malilallanila. Kemudian ingat-ingat, lam bertasydid jangan ditahan, ya. Lam bertasydid jangan ditahan, tapi dia dialil, sekedar mengucapkan lam sukunnya saja. Misalkan di situ ya, lulal, jangan, karena dia bukan idgham bil guna, idgham bila guna. Lulalanilalna, sama yang belakangnya, malilallanila. Jangan malilallanila. Kalau bacanya seperti itu kurang tepat ya. Kesalahannya
yang masuk ke halaman halaman. Ya, Bapak, silakan, Fajar. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila lalilubal lulalalilanna minal mulni marilalila lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila 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 malilalanila lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila Langsung dua nih, Manun dua. Manun bawahnya Nun sama Lam. lalilubal lulalalilalna minal mulni malilalalila naninuban nunan nanina Kalau nun yang ada oh iya tahan. naninuban nunan naninanna minal munna oh, ini minal munni maninan nanina Boleh itu Kang Pai. Ya. Jadi kalau ada tanda tasbih atau ada harokat di bawah tasbih itu di bawahnya dibacanya kasroh ya walaupun letaknya di atas huruf ya. Baik, untuk huruf lam ada pertanyaan Bapak? Yang belum
Dipahami atau belum dimengerti? Bocah yang dekat. Sudah saya tadi gantian. Baik, kalau tidak yang terakhir huruf yang keenam ya dalam huruf izlad ya, mudah hafalannya. Huruf ba dua bibir. Ba ya, ba ya. Dua bibir ya. Oke. Sudah ketemu huruf ba? Halaman izlad ya. Tulis saya dulu. Ba bi bu abba ibbi ubbu abe ibe ube ya. Jadi ba itu termasuk sifat pola belum kita ya. Babi bu babe Bubam bani babena minal mubani mabibam bani ba ya. Babi bu babe Bubam bani babena minal mubani mabibam bani ba Dari tengah dah tadi dari pinggir tengah. udah. Oh, iya. Babi bu baba bubam bani babena minal mubni mabibam bani ba. Mana nih? Sini. Babi bu baba bubam bani babena minal mubni mabibam bani ba. Ya, yuk. Babi bu baba buban bani babena minal mubni mabibam bani ba. Babi bu baba bubam bani babena minal mubni mabibam bani ba. Babi bu baba bubam bani babena minal mubni mabibam bani ba. Babi bu baba buban bani bani babna Babena. Jangan tekan aja babna, tapi babe. Babi bu baba buban bani babna Babena. babe buban bani babna minal mubni Tapi mubani. minal mubni Ya. mabibam bani ba. Coba dah. Babi bu baba buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Babi bu baba
Bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babana minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babna babna minal babni minal mubni minal mubni mani ba mabi bam mani ba. Babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Sudah ya? Baik, huruf ba, huruf terakhir di sifat izhar. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oh ya. Kalau nggak salah tuh ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba itu kan hukum bacanya iklab ya, Dad? Ya. Nah, ini cara bacanya sebenarnya ditahan kayak dengung atau langsung, Dad? Ya. Jadi dia punya ataupun ditahan. Bubam bani babna. Ya, jadi ditahan. Bubam bani babna. Iklabnya itu ditahan. Seperti itu ya. Lagi? Jadi ya. Kalau sifat huruf ini pasti dihafal sebenarnya. Yang kedua kalau wajib cara mudah. Setiap huruf itu ada tips dan triknya. Iya. Banyak. Betul. Jadi adab ya, adab penuntut ilmu itu salah satunya harus menghafal. Ya, harus dihafal memang. Kalau nggak dihafal gimana? Ya harus dihafal tadi. Jadi harus dihafal sehingga nanti kalau kita hafal, kita tinggal mempraktekkan gitu ya. Mempraktekkan sifat-sifat tersebut, walaupun gitu secara teori nggak harus hafal, ya maksudnya nggak harus tahu gitu. Tapi kalau dia cara membacanya tahu, misalnya ini apa sifatnya, dia nggak tahu, cuma cara bacanya dia benar, itu yang wajib ya. Jadi teorinya itu fardunya fardu apa kifayah, bacanya fardu ain ya. Jadi bacanya itu fardu ain, misalkan paprai gitu ya. Cara tadi iklab itu dia nggak tahu hukumnya, cuman benar kayak banyak bubam bani babena ditanya itu ada hukum apa Pak? Tahu, itu tahu banyak itu aja, itu nggak apa-apa ya. Jadi yang wajib itu bacanya benar. Kalau teorinya itu fardunya cukup satu orang saja, misalkan di majelis Fikul Mustanir yang tahu Faujang, nah, yang lain gugur misalnya. Gitu ya. Gugur gitu ya.
Tapi kalau di majelis at-tahsin nggak ada yang tahu, betul. Jadi harus ada yang tahu. Yang nanya. Paling apa anak buahnya ya. Kemudian gimana cara menghafalnya? Ya cara menghafalnya kalau saya itu setelah kita sudah belajar nih ya, sudah belajar kita tulis ba dari awal. Dia sifatnya apa nih? Hamzah atau jahar? Apa dia? Dia keluar udara atau enggak? Ba atau ba? Iya, berarti apa? Jahar. Kalau masuk ba ya. Enggak kan? Ba gitu ya. Kemudian habis itu bainia syiddah roko atau bainia, udaranya mengalir pertahan atau pertengahan. Apa pertahan ya, gitu kotin bakat ya, itu syiddah pertahan. Kemudian apa lagi, istifal atau istiqlal. Istiqlal itu tebal. Kemudian istifal itu tipis. Ya, dia tipis, istifal. Kemudian ismat atau infita, dia infita. Ismat atau ismat, dia termasuknya ismat. Jadi, ternyata dia nggak boleh keluar udara. Kemudian suaranya itu pertahan. Kemudian paling dia memang tidak tebal, dia tipis. Kemudian dia juga tidak nempel sering ini dia paling biasa aja gitu ya. yang ucapin ini ada keluar Itu angin misalnya sama ada keluar amat angin ya kalau kita masuk kalau nggak ada udara yang ya. dapetin Kemudian nanti kita ada buat kita maksudnya. Lagi kan ini kita baru bahas yang berlawanan, nanti ada yang tidak berlawanan. Dalam berlawanan itu yang pola ya. ini paling gampang deh, paling gampang di Tapi paling tidak satu huruf di itu apa paling gampang. punya 5 sifat ya. Paling tidak satu huruf punya 5 sifat karena ini berlawanan ya. Kalau tadi ba kalau enggak harus, kalau enggak ya udah otomatis tuh. Makanya paling enggak punya sifat 5. Iya. Mungkin ini Dia nggak ada pertengahan kecuali ya. Nggak ada yang absen gitu ya. Dia ada yang golput. Milih Semua huruf ada di sini, semua huruf ada di sini. lagi Maksudnya kalau misalkan ya. ini kan dua nih, kalau nggak ada di sini berarti ada di sini. Ini juga sama, kalau nggak ada di sini ada di sini. Nah, Istighfar kalau ini semua berarti kalau nggak ada di sini istilah sama istighfar, kalau nggak ada di sini di sini. Berpasangan. Ya ada berpasangan. Kalau roh lain dari huruf syiddah dan bayina. Berarti ini kan antara ini sama ini. Ini kalau ini. Ya kan? Selain dari huruf syiddah dan bayina. Berarti selain ini. Selain yang ada di sini. Berarti ini rokokan. Apabila tidak ada yang Selain huruf intibat. Berarti selain huruf ini maksudnya intibat. saya nggak ada nggak tulisannya kan teman-teman saya ayo Ya. aja Jadi betul sih kita tarik ya dari skup yang paling kecil keluarga, kemudian kalau itu berarti majelis kemudian majelis di bawah RT ya mungkin ya, RT RW. Jadi barang siapa yang mengambil itu ya misalkan kita Nah, Islam. Sekarang kan masalah Islam. Hurufnya kan ada ini. Nah, selain huruf ini masuk ke isma. Selain huruf ini. Tapi barang siapa yang mengambil di Jadi ini banyak nih karena kan selain huruf ini. Jadi walaupun misalkan belum ada, maka bapak bernaung dalam sebuah majelis ya. Nah, berarti dalam satu sebuah majelis itu ada yang bisa. Kalau majelis itu nggak ada yang bisa, boleh ditarik kemana nih? Mungkin nggak dalam naungan RT, kayaknya RT nggak menaungi kan gitu ya. Yang menaungi majelis ini apa?
yayasan berarti gitu. Yayasan mana nih miliknya, terus catat. Sampai akhirnya nanti negara yang harus. Kalau dibawa ke negara aman sudah. Banyak di Indonesia itu yang sudah pakar lah dalam ilmu. Ya, kalau kita mau nariknya kemana? Kalau kita mau narik keluarga, lebih besar ya bulan itu yang ini terkait dengan waktu. Lagi? Nambahin aja tadi. Kalau saya pribadi ya, rasanya kalaupun ya saya waktunya terbatas karena orang laki-laki itu fitrahnya bekerja ya, karena ya sesuai dengan istri saya, makanya kalau nggak saya ya saya mungkin bisa gitu. Jadi ketika itu kan pilihan, ketika misalkan ada lebih dua kemungkinan itu lebih besar dibanding yang satu posisinya. Kalau saya pribadi begitu. Ya, makanya ketika misalnya kalau misalkan ikutin ke saya misalnya paling kan misalnya kalau ada majelis ibu-ibunya diajak misalnya didorong lah bahasanya supaya ya kalau saya nggak bisa karena saya sibuk kerja nggak bisa jadi istri saya mengumpulkan saya gitu. Keluarga dari ngobrol. Betul. Ini ada satu pilihan lagi kalau saya cocok untuk bapak semua ini saran saja ya. Ini saran saja bisa nyari pasti yang menambah yang bisa gitu. Harus ada kriterianya gitu kalau menambah. Habis banget ya. Udah serius saya. Bingung Pak Bro. Kriterianya tidak. Ini diupload nih. Upload nih. Nanti di ujungnya maksudnya poinnya di ujungnya nih. Simpulan. Baik Bapak, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan atau pembelajaran kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita tutupi dengan doa. Lanjut, naik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin syakirin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.